Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Nah, seperti janji saya yang pernah saya ucapkan ketika saya membahas sebuah pembahasan tentang yang Xiang Bin adalah titisan iblis. Nah, saat itu saya membahasnya melalui channel YouTube saya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyimaknya. Jadi ketika saya membahas tentang yang Xiang Bin adalah titisan iblis dan juga Mesias palsu, saya pernah mengucapkan sebuah janji gitu untuk membahas sebuah slogan yang sering diucapkan oleh para pengikut-pengikut ataupun para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan gitu. Tetapi saya tahu dan saya yakin mereka bukanlah hamba Kristus, tetapi hamba Tuhan. Mungkin Tuhan yang mereka maksud itu adalah yang Xiang Bin. Mereka sering berkata bahwa penghakiman dimulai pada rumah Allah. Itu slogan-slogan yang salah satu slogan yang mereka sering ucapkan ketika mereka berdialog dan berapologet dengan para hamba-hamba Kristus, para pendeta-pendeta, termasuk saya hamba Kristus gitu. Nah, di channel tersebut saya membahas tentang yang Xiang Bin adalah titisan iblis. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kita melihat apa yang ditulis Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa iblis, Lucifer itu ingin menyamai Allah di tempat yang maha tinggi. Dan bahkan kitab Injil Matius menuliskan bahwa iblis akan memberikan seluruh yang Yesus lihat dari atas gunung, yaitu kemegahan bangsa Israel gitu, kota Yerusalem yang dilihat begitu megah gitu, akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus sujud menyembah kepada iblis gitu ya. Jadi dari apa yang dikatakan firman Tuhan, sebenarnya iblis ini ingin jadi sama seperti Tuhan. Dan saya membahas bahwa yang Xiang Bin itu adalah titisan iblis karena memang dari pengakuannya, dari ajaran yang disebarkannya melalui organisasinya mereka. Jadi yang Xiang Bin bersama dengan suaminya mendirikan organisasi yang bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah titisan Yesus Kristus. Dan organisasi ini meyakini bahwa Yesus itu berinkarnasi 2 kali. Jadi ada inkarnasi kedua setelah inkarnasi Yesus yang pertama, yaitu menjadi seorang anak manusia yang akan menebus dosa umat manusia. Jadi menurut mereka inkarnasi anak manusia yang kedua itu datang untuk menghakimi rumah Allah, menghakimi bait Allah, begitu ya. Gitu, itu menurut mereka. Tetapi saya ingin berkata sebagai hamba Allah melalui podcast ini, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Hari ini saya ingin membahas tentang penghakiman dimulai pada rumah Allah. Nah, ini penjelasan yang sebenarnya. Saya hamba Tuhan, saya hamba Kristus. Saya punya komitmen untuk mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Bukan konsep saya yang saya beritakan, bukan ide saya yang saya beritakan, tetapi firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tulis, apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang saya sampaikan ketika saya dipercayakan untuk berkhotbah. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat. Nah, ayat slogan yang berkata penghakiman mulai dari rumah Allah atau pada rumah Allah itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya ke-17 sampai kepada ayatnya ke-18. Tetapi saya ingin kita semuanya membacanya dari ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Karena ini adalah sebuah perikop yang mesti kita pahami. Jadi ingat, ketika kita membaca Alkitab, kita jangan hanya membaca satu ayat saja. Untuk memahami satu bagian firman Tuhan, kita mesti memperhatikan konteks dan perikop supaya kita bisa memperoleh pengertian yang sebenar-benarnya. Nah, firman Tuhan berkata begini dari ayatnya yang ke-12. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita membaca ya dari ayatnya yang ke-12 itu sampai kepada ayatnya yang ke-19, ya kita sudah sebenarnya sudah bisa mendapatkan message-nya gitu. Message yang disampaikan oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Jadi orang Yahudi Kristen, para yang disebut sebagai pendatang gitu ya, gitu, yang mengalami penderitaan yang sangat pada saat itu. Dan kalau kita melihat perikop demi perikop, dan mulai dari pasal kedua itu ya, di sana diceritakan tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Terus dibilang juga menderita dengan sabar. Terus juga dikatakan hidup orang Kristen, terus menderita sebagai orang Kristen. Nah, jadi dari setiap perikop-perikop, topik demi topik yang diangkat oleh Petrus melalui suratnya ini, kita sudah bisa mengambil sebuah pengertian bahwa sesungguhnya yang dikatakan dengan penghakiman di sini, ini bukanlah penghakiman terakhir seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Nah, tetapi ini yang dimaksud adalah penderitaan, penganiayaan yang akan terjadi nanti ketika Antikris datang. Dan kalau saya membawa ke dalam konteks di mana surat ini ditulis, ini sebenarnya merujuk ataupun menjelaskan kepada penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Seperti itu ya. Makanya di sana dikatakan, coba kita lihat ya, mulai dari ayatnya ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini yang dimaksud sih penderitaan, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi yang dimaksud dengan penghakiman di sini, ini adalah penderitaan yang dialami oleh orang Kristen dan juga yang kita alami saat ini ya gitu. Ya kita tahu bahwa kekristenan banyak mengalami penolakan dan juga ini pun juga memiliki arti penganiayaan ataupun penderitaan yang akan dialami ketika antikris itu datang. Nah, saya sempat print ini satu penjelasan ya, dia bilang begini ya, gitu. Kalau melihat konteks yang dibicarakan pada 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19, itu bukan penghakiman terakhir, namun penghakiman yang dialami di bumi seperti penganiayaan yang terjadi di bumi ini. Sebab memang penganiayaan atau penderitaan yang mungkin dialami oleh para pengikut Kristus di dunia ini, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, akan memperlihatkan yang mana Kristen yang setia dan juga mana Kristen yang abal-abal begitu. Saya sering mengatakan mana yang benar Kristen yang sejati dan juga Kristen yang palsu. Nah, sebab apabila ada pengikut-pengikut Kristus macam itu yang hanya motivasinya mencari benefit, ya ini Kristen yang yang palsu, dia tentu tidak akan kuat mempertahankan imannya dikala ia mengalami penderitaan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita mesti yakin begini. Kalau kita ini Kristen yang sejati, apapun yang terjadi dalam diri kita yang berhubungan dengan iman kita, yaitu kekristenan, maka kita harus kuat. Jangan sampai kita hanya memahami bahwa menjadi orang Kristen itu diberkati, orang yang percaya itu berkati, orang yang hidup benar itu diberkati, begitu. Memang betul itu janji Tuhan, tetapi ingatlah akan datang ujian, yaitu penghakiman, penderitaan yang kita alami oleh karena iman kita. Penjelasan berikutnya bilang begini. Dan dengan mengacu mungkin misalnya kepada Yehezkiel pasalnya ke-9 ayatnya ke-6, Rasul Petrus menganggap semua penganiayaan ini sebagai penyucian orang-orang percaya yang diizinkan Allah dan sebagai tanda awal dari hukuman mengerikan yang akan menimpa mereka yang tidak saleh. Coba kita bandingkan dengan Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-28 dan seterusnya. Saya tidak suka memikirkan penghakiman siapapun, dan terutama saya tidak suka memikirkan penghakiman yang saya sendiri akan alami, karena itu perasaan yang menjadi terganggu ketika Rasul Petrus menyebut penganiayaan orang Kristen sebagai penghakiman. Sebab inilah maksud ataupun konteks yang sebenarnya dari 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 sampai ke-19. Tidakkah mengherankan jika seseorang penulis perjanjian baru berbicara tentang penghakiman terhadap orang yang tidak beriman, tetapi bacaan ini membicarakan penghakiman terhadap orang beriman? Mungkinkah hal ini benar? Apakah Kristus menghakimi orang beriman? Bagaimana mungkin Petrus memiliki pandangan yang sangat negatif seperti itu jika ia benar-benar yakin akan anugerah Allah? Apakah ayat di atas berarti jika saya dianiaya, maka saya adalah orang Kristen yang berdosa dan harus menghadapi penghakiman? Penghakiman yang dimaksud sini adalah sebagai proses pemurnian iman. Jadi penghakiman dimulai dari rumah Allah gitu ya. Di dalam ayatnya ke-18 saya baca 17 dibilang begini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemurnian iman. Penyucian iman.
Jadi iman kita dimurnikan dengan api penganiayaan, api penderitaan, api kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Meskipun hal ini tidak menyenangkan untuk dipikirkan, pokok bahasan dari bacaan kita ini adalah penghakiman atau dalam bahasa Yunani krima. Penghakiman apakah yang dimaksudkan? Rasul Petrus telah menyebutkan penghakiman beberapa kali. Jadi sebelum ayat ini sebenarnya sudah beberapa kali Petrus mengangkat sebuah topik tentang penghakiman. Misalnya di dalam pasalnya yang pertama ayatnya ke-17, pasalnya yang kedua ayatnya ke-23, pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Dan dalam semua ayat itu, penghakiman tersebut adalah penghakiman Allah, dan karenanya mungkin saja merupakan penghakiman terakhir. Jika kita lihat ayat-ayat lain yang sama dalam bacaan Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-25, Roma 2 ayatnya yang kedua sampai 3, Ibrani 6 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 2, Yudas 4, Wahyu pasal 17 ayat pertama, Wahyu pasal 18 ayatnya ke-20. Maka kesimpulan ini menjadi lebih tegas. Jadi kitab 1 Petrus mengatakan bahwa penghakiman terakhir dimulai bukan dengan orang kafir atau orang berdosa atau orang Yahudi yang tidak percaya, melainkan dengan rumah Allah, dari rumah Allah, yaitu keluarga Allah sendiri, yaitu gerejanya, yaitu tubuh Kristus, yaitu setiap orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Penganiayaan yang dialami umat Allah dalam kehidupannya di bumi ini merupakan salah satu bentuk tahap dari penghakiman akhir itu. Masalah ini menjadi jelas jika kita menyelidiki penghakiman Allah dalam tradisi Yahudi. Jadi saudaraku, untuk mengerti satu ayat ini saja kita mesti perhatikan juga bagian-bagian yang lain, termasuk dalam Perjanjian Lama. Sebab orang percaya saat itu memang hidup di dalam tradisi Yahudi yang masih memegang teguh kitab Taurat dan kitab para nabi yang dalam Alkitab kita terangkum di dalam satu bagian, yaitu Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama penghakiman dimulai di rumah Allah, betul. Misalnya ya, dalam Yehezkiel 9 ayat 5 sampai 6 kita membaca, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati." Coba lihat. "Dan mulailah dari tempat kudusku." Ini firman Tuhan loh. Ketika berbicara kepada bangsa itu, Yeremia berkata juga di dalam Yeremia 25 ayat 29, "Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman?" Nah, itu dia. Jadi bangsa-bangsa itu tidak akan bebas dari hukuman karena penghakiman telah dimulai dengan umat Allah sendiri. Nah, demikian pula pada akhir dari masa Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Maliaki 3 ayat 1 sampai 6 yang berbicara tentang Tuhan yang datang ke bait Allah dan menguduskan bangsa Lewi. Ia menyimpulkan dengan perkataan begini, "Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi." Apakah Tuhan menghakimi umatnya? Jawaban Perjanjian Lama adalah ya, Tuhan menghakimi umatnya. Jika demikian, dia pasti akan menghakimi bangsa-bangsa kafir atau yang tidak percaya yang lebih keras kepala itu. Nah, dalam kitab Maliaki kita melihat itu dilanjutkan dengan masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penghakiman tersebut ditafsirkan sebagai
penghakiman yang menguduskan dan akan membawa umat Allah pada pertobatan. Jadi penghakiman di sini ini bukan penghakiman yang memisahkan antara orang benar dan orang berdosa, tidak. Gitu. Ini bukan penghakiman terakhir loh, yang menentukan ini golongan yang akan masuk surga, ini golongan yang masuk neraka. Tidak, tetapi ini adalah penghakiman yang justru akan mengkuduskan dan membawa umat Allah pada pertobatan. Nah, perjanjian baru memiliki pandangan yang sama dengan perjanjian lama. Contohnya cerita tentang Ananias dan Safira di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Bukan saja sangat jelas, melainkan Paulus juga mengajarkan hal itu kepada orang-orang Kristen yang menderita sakit karena dosa-dosa mereka. Nah, Paulus menuliskan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 31-32, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Itu Paulus mengatakan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kitab Ibrani pasalnya ke-12 ayat 7-11 juga mengatakan bahwa penderitaan orang Kristen merupakan sebuah pendisiplinan, tetapi tindakan tersebut itu bisa dilakukan karena dua alasan. Para serdadu harus menjalani kedisiplinan untuk menguatkan mereka agar dapat menghadapi pertempuran. Sedangkan anak-anak didisiplinkan jika mereka berbuat salah. Tampaknya kedua pendisiplinan tersebut ada dalam pemikiran penulis kitab Ibrani ini, meskipun pendisiplinan kedualah yang lebih diutamakan oleh Paulus. Kita mulai paham apa yang dikatakan firman Tuhan tentang penghakiman ini. Jadi, dalam perjanjian baru ada pengajaran bahwa Allah akan menghakimi gerejanya. Penghakiman tersebut merupakan pendisiplinan untuk menguatkan mereka supaya tidak berbuat dosa atau membuat mereka berbalik dari dosa yang telah mereka perbuat. Jadi pendisiplinan itu merupakan anugerah. Yang setuju katakan amin. Pendisiplinan itu merupakan anugerah karena Allah mendisiplinkan agar Dia tidak perlu menghukum orang Kristen, orang percaya itu saudara dan saya pada tahap akhir penghakiman. Nah, hal ini juga yang diharapkan dari pendisiplinan dalam gereja. Bisa dilihat 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Jadi pendisiplinan atau penghakiman semacam itu didasarkan pada anugerah. Karena kita tidak pernah mendengar Allah menghakimi orang-orang percaya yang telah menyesali dosa-dosa yang diperbuatnya. Meskipun merupakan anugerah, penghakiman atau pendisiplinan itu sangat nyata dan menyakitkan. Dan semua penulis kitab perjanjian baru sependapat mengenai hal itu. Sebagian dari anugerah yang diberikan Allah itu tampak dalam pertanyaan Petrus. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika awal dari penghakiman terakhir yaitu tindakan Allah dalam menguduskan gerejanya sangat keras, padahal mereka adalah keluarga Allah sendiri dan telah menaati Injil, maka bagaimana penghakiman akhir itu bagi orang-orang yang telah menolaknya untuk mentaatinya adalah suatu anugerah bahwa Allah membuat gerejanya bertobat dan menyelamatkannya. Dan orang-orang yang tidak percaya itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat itu, yang dimulai dengan pertanyaan bagaimanakah. Amin, saudaraku, kita lanjut pembacaan kita. Sesungguhnya itulah yang disimpulkan Petrus dengan mengutip dalam bahasa Yunani itu atau Septuaginta dari Amsal 11 ayat 31. Itu kutipannya kita bisa lihat di dalam ayatnya ke-18. Dan ayat 18 itu kutipan saudaraku ya.
dari Amsal 11 ayatnya ke-31. Dia bilang begini, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Itu dia. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Jadi iman akan diuji. Kita bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 dan juga pasal 4 ayatnya ke-12. Tuhan Yesus berkata bahwa jalan yang menuju kehidupan itu sempit. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan bagi orang tidak percaya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Itu dikatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-31. Nah, meskipun demikian, penghakiman itu tidak akan berakhir dengan hukuman bagi umatnya, karena mereka adalah keluarganya dan akan diselamatkan setelah dikuduskan. Penghakiman itu akan berakhir dengan mengerikan bagi orang yang tidak percaya. Hal mana telah diuraikan oleh Tuhan Yesus dengan sangat jelas. Contohnya di dalam Matius 24 sampai Matius pasalnya yang ke-25. Dan digambarkan di dalam kitab Wahyu dalam bentuk penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 dan juga kitab Wahyu pasalnya yang ke-20. Penghakiman itu tidak mengenakan, sebab di dalamnya ada penderitaan yang harus dialami oleh saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Tentu saya pribadi tidak suka memikirkan penghakiman itu. Namun kita harus memahami bahwa jikalau kita diizinkan Tuhan untuk menderita, tidak selalu berarti kita telah berbuat dosa. Sebab hal itu adalah tindakan pemurnian dari Allah agar kita dapat mempersembahkan kepadanya kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita, dan juga kualitas ketaatan kita. Ibarat seperti emas yang dimurnikan. Jika kita memiliki komitmen terhadap Kristus, maka penganiayaan yang barangkali harus kita alami itu merupakan tanda bahwa kita merupakan bagian dari keluarga Allah. Yang setuju katakan amin. Sebab Bapa yang baik, Dia sedang mengkuduskan keluarganya demi kebaikan kita. Ini merupakan tanda bahwa kita adalah miliknya. Saudara dan saya merupakan mungkin tidak suka tentang pendisiplinan ataupun penghakiman itu, tetapi kita mesti bersuka cita. Karena dengan demikian kita termasuk di antara orang-orang yang sedang menghadapi penghakiman pada masa kini, dan sebab kita sedang dikuduskannya. Dengan ini kita harus bersuka cita karena kita tidak termasuk dari antara orang-orang yang akan menghadapi penghakiman Allah pada hari terakhir, penghakiman takhta Kristus yang sedianya mengakibatkan penghukuman yang kekal bagi orang-orang yang berdosa yang tidak setia kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman yang dimaksud di sini adalah tindakan pemurnian. Dan ini dipandang sebagai bentuk anugerah. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya harus bersuka cita ketika penggenapan firman Tuhan, yaitu tentang penghakiman akan dimulai dari rumah Allah, yaitu saudara dan saya, itu terjadi. Ini penjelasan yang sebenarnya, tidak seperti penjelasan yang ada di luar sana yang diikuti dengan konsep-konsep pendalaman Alkitab melalui channel WhatsApp, melalui channel Zoom yang mengatakan bahwa Yesus mesti berinkarnasi kedua kali supaya bisa menghakimi. Itu salah besar. Apa yang saya jelaskan hari ini, semoga ini bisa jadi pemahaman bagi kita semuanya. Kita mesti bersukacita sebagai orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah sebab
penghakiman dimulai dari rumah Allah itu adalah anugerah. Karena dengan penghakiman tersebut kita dimurnikan, kita disucikan, dan kita memperoleh kelayakan di dalam kumpulan keluarga Allah yang suci itu. Kita mesti suci karena Allah itu suci. Kita mesti kudus sebab Allah itu kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman hari ini. Berkati setiap orang yang percaya mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.